Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan materi kali ini kami akan membahas tentang pengertian salat dalam Al-Quran dan Hadis, nilai-nilai pendidikan jiwa dalam salat. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Aryati, Dina Tri Astuti, Nur Atika Khairi, Nia Zatina, Putri Ayu Lestari, Siti Maharani, dan Windah Silpia. Pengertian sholat dalam Al-Quran. Sholat berasal dari bahasa Arab yang artinya doa, sedangkan menurut istilah, sholat adalah ibadah yang dimulai dengan bacaan takbiratul ihram dan diakhiri dengan mengucapkan salam dengan syarat dan ketentuan tertentu. Segala perkataan dan perbuatan yang termasuk rukun sholat mempunyai arti dan makna yang tertentu bertujuan untuk mendekatkan hamba dengan penciptanya. Sholat di dalam Al-Quran tidak hanya bermakna sholat, yaitu ruku, sujud, berdiri, dan duduk, tetapi juga dengan makna yang lain. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut. Pertama, sholat berarti doa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran Surah At-Taubah ayat 103 yang artinya, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu menjadi ketentraman bagi mereka. Lalu yang kedua, sholat berarti pujian, ampunan dan rahmat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Di sini Al-Bukhari mengomentari bahwa sholawat Allah bermakna pujian Allah kepada Nabi Muhammad di sisi para malaikat, atau bisa juga berarti rahmat, sebagaimana penjelasan Al-Turmuzi bahwa sholawat Allah adalah rahmat dan sholawat para malaikat adalah permohonan ampunan. Lalu yang ketiga, sholawat berarti rumah ibadah atau gereja, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran surah Al-Hajj ayat 40 yang artinya, dan sekiranya Allah tidak menolak atas keganasan sebagaimana manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Yahudi dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Lalu yang keempat, sholat berarti agama, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran surah Al-Hud ayat 87 yang artinya, apakah agamamu yang menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang disembah nenek moyang kami atau melarang kami mengelola harta kami menurut cara yang kami kehendaki? Sesungguhnya engkau benar-benar orang sangat penyantun dan pandai. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Razi bahwa kata sholat dalam ayat tersebut memiliki makna dari dua kemungkinan, yaitu agama atau iman dan amal-amal tertentu. Kemudian selanjutnya, sholat berarti bacaan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran surah Al-Isra ayat 110 yang artinya, janganlah engkau keraskan bacaanmu. Kata sholat dalam ayat ini dapat berarti bacaan khususnya Al-Quran, seperti yang diungkapkan oleh Ar-Razi bahwa maknanya adalah bacaan Al-Quran, sekalipun di sana terdapat penafsiran yang lain bahwa sholat bermakna doa. Pengertian sholat menurut hadis. Adapun pengertian sholat menurut hadis, yaitu yang pertama, sholat sebagai amal yang pertama kali dihisab. Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka akan baik pula seluruh amalannya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya. Yang kedua, sholat adalah sarana komunikasi antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya apabila salah seorang di antara menunaikan sholat, maka dia sedang bermunajat atau berbisik kepada Rabb-nya. Dari riwayat hadis Al-Bukhari, Kitab Mawaqitus Sholat. Yang ketiga, sholat merupakan sebaik-baiknya amalan setelah dua kalimat syahadat. Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku pernah bertanya pada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang paling afdol? Nabi menjawab, sholat pada waktunya. Lalu aku bertanya lagi, terus apa? Berbakti pada orang tua, jawab Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Lalu apa lagi? Aku bertanya kembali, jihad di jalan Allah, jawab Nabi. Diriwayatkan oleh
hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang keempat, sholat adalah tiang agama. Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam itu. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Yang kelima, sholat merupakan obat hati. Hadis tentang sholat selanjutnya mengenai sholat sebagai obat hati pelipur lara. Sholat dapat mendatangkan kebahagiaan, kesenangan, dan kesempurnaan baik di dunia maupun di akhirat. Maka dari itu, mendirikan sholat bisa mendatangkan kenyamanan. Hadis riwayat An-Nasai dan Ahmad. Tujuan sholat. Tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah dengan amalan dan menyembah kepadanya. Menyembah di sini berarti beribadah dan salah satunya adalah sholat. Kita hidup di dunia ini hanya sementara. Dari kehidupan di dunia inilah penentu kita selanjutnya, yaitu kehidupan di akhirat. Kehidupan di akhirat ini adalah kehidupan kekal selamanya. Amalan perbuatan kita yang akan menentukan kita masuk surga atau masuk neraka, yang menjadi tujuan hidup sesungguhnya. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45 yang menjelaskan tentang jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ibarat orang mengatakan bahwa hidup di dunia adalah permainan. Di dunia kita diuji dengan waktu dan keadaan. Segalanya sudah diatur di dalam Al-Quran. Bahwa manusia bisa memilih untuk bersujud dan menyembahnya atau menjadi orang kafir. Jika di dunia kita lolos dari ujian, baik itu kemudahan atau kesulitan, kita tetap menjaga iman dan takwa kita dapat menangkan surga. Begitu pula sebaliknya. Khusyuk dalam sholat. Khusyuk adalah mengerahkan segala pikiran dan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun tentang keadaan orang-orang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Yang artinya sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholat mereka. Nah, dari sholat yang benar dan khusyuk akan masuk ke jiwa dan hati terdalam. Maksudnya kita akan menghayati dan memahami makna yang terkandung dari sholat tersebut. Nah, dengan kata lain, ketika kita melaksanakan sholat, istilahnya kita berbicara kepada Allah. Maka dari itu, penuhlah kita dengan konsentrasi atau fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, khusyuk dalam sholat sangat dibutuhkan. Dasar hukum sholat wajib dan sunnah. Sholat adalah kewajiban kita sebagai manusia kepada Tuhan penciptanya. Dan pada dasarnya, manusia yang membutuhkan ibadah sholat, yang jika dikerjakan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan mendapatkan dosa. Pahala sholat akan lebih banyak jika dikerjakan berjamaah daripada sendiri. Kewajiban ini menjadi pondasi seperti tiang. Jika tiang roboh, maka seluruh amalan kita juga tidak sempurna. Surah Az-Zariyat ayat 56, Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Itulah beberapa arti sholat yang terdapat di dalam Al-Quran. Hanya saja perlu dilihat bahwa pemaknaan sholat dalam berbagai mana cara bentuknya berdasarkan dengan karinah-karinah yang ada, baik berupa konteks ayatnya, asbabun nuzul, maupun susunan kalimatnya. Nilai-nilai pendidikan jiwa yang terkandung dalam ibadah sholat. Pertama, sholat sebagai nilai ketenangan jiwa.
Ketenangan jiwa adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam perjalanan kehidupan kita. Sholat itu adalah ketenangan jiwa yang menjadi buruan banyak orang. Ketenangan jiwa dalam sholat, konsepnya dibangun dari kalimat itma'anna, disebutkan di dalam Al-Quran, salah satunya yaitu Quran Surah An-Nisa ayat 103, Surah Yunus ayat 7, dan Surah Al-Hajj ayat 11. Maka ketenangan jiwa dalam sholat terbagi menjadi 4 poin, yaitu sholat sebagai konseling, qanaah, kebaikan dan ketenangan. Kedua, sholat sebagai nilai mengatasi masalah. Setiap manusia pasti menghadapi masalah di setiap kehidupannya. Masalah tersebut bisa menyangkut kesehatan, keuangan, atau hubungan dengan keluarga maupun orang lain. Maka dari itu, setiap permasalahan tentunya butuh pemecahan. Misalnya, pergi dengan keluarga, teman, konsultasi, atau pergi ke masjid untuk sholat, baik itu sholatnya sendirian maupun berjamaah. Dengan demikian, sholat sebagai nilai mengatasi masalah. Dalam konteks ini, diambil dari kalimat ista'inu, terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 45 dan ayat 153. C. Sholat sebagai nilai kebahagiaan. Sholat dan kebahagiaan merupakan dua hal yang saling beriringan. Apabila seorang mengerjakan sholat, maka kebahagiaan hidupnya akan muncul. Sholat sebagai salah satu rukun Islam merupakan pembeda antara seorang muslim dengan non-muslim. Maka dari itu, semua manusia mendambakan kebahagiaan dalam hidupnya. Dalam Islam, kebahagiaan dapat diraih ketika seorang bertemu dengan Tuhannya. Dalam hal ini bukan berarti seseorang harus mati dahulu agar bertemu dengan Tuhannya. Karena setiap manusia menginginkan kehidupan yang berbahagia, baik di dunia maupun di akhirat, sebagai akhir dari segala kehidupan. Bahagia adalah relatif, karena perasaan yang ada dalam diri manusia selalu berbeda sebab dorongan lingkungan serta pengalaman empiriknya masing-masing. Dengan demikian, jika seseorang menunaikan sholat dan khusyuk, dia akan memperoleh namanya kebahagiaan. Yang membuat seseorang memperoleh kebahagiaan dalam sholat, salah satunya yaitu bersyukur, pintu memperoleh rezeki, pembersih jiwa dan kesehatan.